Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua udah kedatangan sebuah laptop dari Asus yang sebenarnya udah lumayan lama sih gue pegang laptop ini dari sebelum perilisan resmi di Indonesia. Cuma gue baru sempet bahas aja karena ya kemarin-kemarin ada banyak komponen-komponen PC desktop yang perlu gue bahas juga lah. Ini adalah Asus VivoBook Pro 14 OLED K3400. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang udah nyimak pembahasan versi 14X-nya ya, yang menggunakan RTX 3050. Versi yang ini versi yang non-X, jadi dia nggak menggunakan RTX 3050, akan tapi dia menggunakan GTX 1650 Max-Q, tapi nggak kalah menariknya dari segi harga dan juga spesifikasi yang ditawarkan. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini, mulai dari desainnya dulu seperti apa. Menurut gua, lagi-lagi ini sebuah perubahan besar untuk seri VivoBook ya. Meski kita udah dengar Intel Alder Lake akan masuk ke laptop, tapi tenang aja, masuk ke market itu bukan dalam waktu dekat kok. Apalagi untuk laptop-laptop tipis seperti ini. Biasanya level gaming high-end duluan yang akan masuk. Desain VivoBook semakin kesini makin dibuat jauh lebih eksklusif menurut gua. Rasanya makin deket gitu gap antara VivoBook dan juga ZenBook. Bahkan menurut gua, VivoBook lebih punya kesan stylish untuk versi OLED-nya ini. Ada perubahan detailing logo juga di bagian covernya, lalu detailing di area keyboard yang sebelumnya dibikin list berwarna hijau, jadi twill pattern seperti ini yang menurut gue jauh lebih oke. Dimensi laptop ada di angka 31,74 x 22,85 x 1,89 cm dengan berat 1,4 kg. Emang laptop ini nggak super tipis banget ya, karena ada GTX 1650 di dalamnya, tapi bobotnya sangat-sangat ringan. Material body ini berbahan kombinasi antara metal dan juga plastik. Lalu kalau kita ngomongin soal keyboard dan juga touchpadnya, keyboardnya ini punya desain ergonomik, jadi posisinya presisi banget ya. Travel distance nggak terlalu dalam sih jujur aja, arrow key ukurannya kecil. Abis itu yang oke di sini tombol powernya sekaligus dengan sensor fingerprint yang udah support Windows Hello. Touchpad kali ini di VivoBook lebar, biasanya dikasih touchpad yang ukurannya standar-standar aja. Bahkan menurut gua ini adalah touchpad yang lebar banget sih ukurannya. Karena ini udah menggunakan Intel Core generasi 11, maka emang udah seharusnya Thunderbolt 4 disediakan. Sayangnya port USB Type A di sini semuanya USB 2.0. Itu aja sih. Karena laptop ini namanya VivoBook Pro 14 OLED, jadi memang kayaknya jualannya bener-bener totalitas di bagian layarnya. Layarnya ini berukuran 14 inch, aspek rasionya tuh bukan 16:9 ya. Dia resolusinya 2880 x 1800. Layarnya ini gokil habis sih, karena selain OLED 600 nits, gue masih norak juga ngeliat VivoBook punya refresh rate 90 Hz. Ini bukan laptop gaming, tapi ya di atas 60 Hz gitu. Untuk akurasi ini udah 100% DCI-P3. Puas sih emang kalau lu ngeliat langsung di bagian layarnya, karena ini bagusnya nggak ketolongan menurut gue. Lalu kalau spesifikasinya, ini juga unik untuk sebuah laptop tipis ya, karena udah menggunakan Intel Core i7 11370H, masih ada Intel Iris Xe graphics-nya, lalu ada GTX 1650 Max-Q, RAM-nya 8GB atau 16GB DDR4 3200 MHz, NVMe PCIe SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, include dengan Windows 11 dan juga Office Home Student. Intel Core i7 11370H ini adalah CPU yang mengejar performance pada rating TDP di 35W. Jadi ini 4 core 8 thread yang memang performance-nya setara seri H, tapi punya rating TDP-nya nggak sampai 45W++, tapi masih ada di range 35W aja. Lalu kalau kita ngomongin opsi upgrade-nya, laptop ini nggak punya opsi upgrade untuk memori RAM, karena memori RAM-nya itu udah tersolder. Yang ada di gue ini adalah versi 8GB, tapi ada versi 16GB-nya juga. Jadi saran gue, sebaiknya langsung aja beli yang 16GB kalau misalkan kalian berminat untuk meminang laptop ini, karena nggak ada opsi upgrade untuk memori RAM-nya. Tapi kalau untuk NVMe SSD-nya itu kalian masih tetap bisa upgrade, mau 1TB atau 2TB masih bisa. Untuk utilities kali ini Asus tampilannya dibuat jadi kayak dark mode gitu, tapi isinya sih kurang lebih sama. Ada AI noise cancelling juga di laptop ini. Menariknya terdapat 3 profile power seperti laptop gaming kali ini di seri VivoBook. Jadi ada mode performance, ada mode whisper, habis itu ada mode standar juga. Meski ada GTX 1650 di sini, daya tahan baterai dari VivoBook Pro 14 OLED tetap irit karena ketika menggunakan baterai dia masih switch ke Intel Iris Xe. Tahu sendiri ya, Intel Iris Xe itu emang irit daya banget. Jadi kalau butuh boosting performance tinggal colok power, mau irit tapi masih jalan ngedit tetap bisa.
Power adapter ada di angka 120 watt, ini cukup besar untuk laptop seperti ini dikarenakan adanya GTX 1650. Jadi adapternya pun udah mirip seperti laptop gaming entry level. Oke lah, sekarang kita langsung aja bahas performance-nya seperti apa ya untuk VivoBook Pro 14 OLED K3400 mulai dari Cinebench R15. Bisa dilihat kalau performa dari Core i7 11370H ini punya kemampuan single core yang kenceng banget ya. Single core yang kenceng gini kalau untuk kreator biasanya dimanfaatkan untuk software-software DAW untuk produce musik biasanya. Lalu Cinebench R20 untuk CPU 4 core, tentu ini CPU yang termasuk kencang di level 35 watt. Tapi emang Core i7 11370H itu yang diunggulkan adalah single core dan kemampuan Intel Iris Xe-nya. Kalau mau ngedit video, preview, misalkan ngedit 4K udah jelas lancar sih ya selama ada CUDA Core. Tapi ini kalaupun pakai baterai doang tetap bisa lancar dengan kualitas full karena ada Intel Iris Xe tadi. Ditambah layar OLED-nya ini puas banget gua rasa si desainer dan editor mobile kalau misalkan lihat langsung. Ekspornya juga ngebut nih, ke 4K itu udah bisa lebih cepat dari durasi videonya. Ini project gue 2 menit 29 detik, selesai dalam waktu 2 menit 10 detik aja. Lalu untuk performa GPU-nya di Trademark Firestrike, GTX 1650 Max-Q emang nggak sekencang versi non-Max-Q. Tapi bisa dilihat kalau ini tetap jauh lebih baik dari MX 450 jelas. Lalu kalau 3D Mark TimeSpy mendapatkan skor sekitar 3000-an, ini skor yang kecil karena 1650 Max-Q emang bukan untuk gaming resolusi tinggi. Dan emang laptop ini jelas bukan laptop gaming. Jadi buat para tim mendang-mending yang udah bakalan bilang, aduh budget segitu mendingan beli laptop gaming, dapat spesifikasinya jauh lebih tinggi, mungkin dapat 3050, bahkan mungkin bisa dapetin 3060 gitu yang CPU-nya kelas-kelas menengah ke bawah. Iya, silakan kalian mundur pelan-pelan dan silakan ambil laptop gaming karena produk ini, laptop ini itu pasarnya bukan diperuntukkan untuk kalian yang memang fokusnya untuk bermain game ya. Tapi gue tetap bahas untuk benchmark gaming. Pertama itu adalah Valorant. Main Valorant di sini udah bisa dapat 130 FPS. Ini angka yang sangat wajar ya untuk GTX 1650 Max-Q. Ditambah lagi CPU-nya juga bukan level 45 watt ke atas. Setting yang dipakai di sini adalah very low. Lalu selanjutnya ini adalah gue tes juga di Far Cry 6. Menariknya masih bisa main Far Cry 6 setting ultra di laptop ini dan dapat 60 FPS dengan FSR aktif ultra quality. Jadi laptop ini iseng-isengnya bukan main game ringan lagi, tapi iseng main game AAA. Cuma sekali lagi, gua ingetin, ini bukan laptop gaming ya. Jadi, kalaupun suhunya aman-aman aja, baik itu suhu CPU-nya ataupun GPU-nya, ya tetap prioritas laptop ini jangan dijadikan acuan. Oh, laptop ini bagus main game terus jadinya beli VivoBook aja. Nggak kayak begitu ya. Nah, suhu CPU dan GPU-nya gimana saat stress test? Gue di sini stress testnya menjalankan game ya. Rata-rata suhu CPU masih di bawah 90 dan GPU sekitar 70-an. Kelihatannya cooling yang diberikan emang cukup efektif di sini. Dan menariknya kipas nggak berisik meski di mode performance. Lalu pengujian terakhir adalah SSD. Kayaknya udah agak lama Asus nggak menggunakan SSD dari Intel. Kali ini SSD-nya balik lagi pakai Intel. Ini NVMe PCIe Gen 3, speednya udah bisa dibilang kelas atas juga. Oke, lalu bagaimana dengan harga dan juga kesimpulan untuk Asus VivoBook Pro 14 OLED K3400. Untuk versi yang ada di gua ini, versi RAM 8GB, harganya itu adalah Rp16.299.000, sementara versi 16GB adalah Rp16.799.000. Jadi karena ini RAM-nya solder, sebaiknya sih langsung lompat ke versi 16GB aja. Toh di marketplace masih bisa nyari cashback atau diskon untuk menghemat. Versi i5 11300H juga menarik sih di Rp14.599.000, garansi selama 2 tahun termasuk Windows 11 dan juga Office Home Student. VivoBook Pro kali ini emang beneran tampil pro dari segi desain maupun isinya. Meski ini bukan versi X yang menggunakan RTX, laptop ini tetap bersaing di pasaran. Eksklusivitasnya dari VivoBook semakin terlihat, dan semoga harga yang ditawarkan terus bersaing seperti ini. Oke, itulah dia pembahasan gua untuk Asus VivoBook Pro 14 OLED K3400. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Dan juga gue pengen ingetin kalau setup show off itu pendaftarannya udah dibuka. Jadi jangan nanyain mulu kapan tayang, karena yang daftar itu belum terlalu banyak. Jadi kalau kalian mau daftar, mau ikutan, mau dapetin hadiah, silahkan cek link di deskripsi. Kalau kalian mau ikutan setup show off 2022 yang mungkin akan tayang minggu depan ya, kalau misalkan pesertanya udah lumayan banyak. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.